Hari Jumat ini adalah aktsirus salawat ala Nabi Muhammad SAW. Mulai pagi ini sampai mataharinya nanti terbenam, kita memperbanyak salawat ala Nabi. Banyak salawat. Yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersalawat ala Nabi supaya mendapatkan mahabbah, kita menjadi lebih cinta kepada Nabi sehingga ringan menjalankan sunnahnya. Jika sudah menjalankan sunnahnya dengan ringan, maka insya Allah kita berpeluang mendapatkan syafaat. Ini di hari Jumat. Hari Jumat adalah Yom Sholawat, hari di mana kita memperbanyak baca sholawat. Hari Jumat juga hari di mana kita mencari obor penerang untuk satu minggu ke depan. Apa obor penerangnya? Obor penerang min Jum'ah ila Jum'ah, dari hari Jumat ke Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi. Siapa yang hari Jumat atau malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, maka satu minggu ke depan dia mendapatkan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hidup mengetahui yang hak dan batil kalau tidak ada cahaya dari Allah. Kita nggak bisa mengikuti yang hak walaupun kita tahu itu hak kalau tidak ada cahaya dari Allah. Kita nggak bisa menghindar kebatilan padahal kita tahu itu batil kalau tidak ada nur dari Allah SWT. Maka carilah cahaya satu minggu kita ke depan dengan membaca surah. Syukur panjenengan hafal 10 ayat pertama. Ini janjinya, man hafidha asra ayatin min suratil kahfi usima min dajjal, usima min fitnati dajjal. Siapa yang menghafalkan 10 ayat di surat Al-Kahfi, ya. Alhamdulillahilladzi anzala sampai innahu fityatun amanu itu mendapatkan pahala dijaga dari fitnah dajjal. Sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, sampai segitu. Jadi alhamdulillah jadi sampai Rabbana atina min ladunka usima min fitnah dajjal. Dijaga dari dajjal. Mungkin secara fisiknya belum keluar, tapi antek-anteknya, ajarannya, ya, orang-orang yang mengikutinya, yang berusaha untuk menjerumuskan orang kepada keburukan itu banyak sekali. Sampai asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Ada orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah jadi kafir. Atau sorenya masih iman, paginya sudah. Jadi di Makkah, di Madinah, kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah yang moga-moga kita bisa meneruskannya sekembalinya kita dari ibadah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa terasa sudah hampir 1 pekan kita berada di tanah suci Madinah Munawwarah. Semoga hati panjenengan semakin terpadat pada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu dari 7 golongan yang akan Allah beri perlindungan. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, adalah orang-orang yang menambatkan hatinya kepada masjid. Menambatkan hatinya kepada masjid. Man yuridillahu bi khairan, siapa orang yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik, yashrah sadrahu lil Islam, Allah jadikan hatinya jadi lapang sekali untuk Islam, untuk pengajiannya, untuk umat Islamnya, untuk kegiatannya, untuk masjidnya, untuk madrasahnya, untuk pesantrennya. Pokoknya semuanya yang berbau Islam dijadikan lapang dada untuk menerimanya,
dan membela, membantu serta memperjuangkan. Semoga kita termasuk orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, sehingga hati kita semakin menerima Islam. Tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi kita memikirkan muslimin yang lain, memikirkan rumahnya Allah, memikirkan madrasahnya Allah, sehingga hidup kita menjadi produktif. Hidup kita yang cuma sebentar menghasilkan amal yang banyak. Menghasilkan amal yang banyak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, rangkaian di Madinah ini sebetulnya masih rangkaian pemanasan. Rangkaian pemanasan dari rangkaian ibadah utamanya yaitu umrah. Diharapkan jamaah di Madinah dulu itu menata hati, menata pikiran, ya, makin tumbuh rasa cintanya kepada masjid, makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang waktunya untuk umrah, kondisi spiritual rohanianya itu dalam kondisi yang terbaik. Beda ceritanya seandainya kita punya jadwal yang langsung ke Mekah. Beda. Yang lebih bagus itu mempersiapkan diri di Madinah. Yang kita jalankan ini sebaik-baik jadinya. Jadi Madinah, menata hati sampai satu minggu lamanya, makin cinta kita pada Quran, cinta pada zikir, cinta kepada ibadah, cinta pada qiyamul lail. Besok kita dipanggil Allah. Artinya apa? Kita punya waktu untuk memantaskan diri menjadi tamunya. Ketika orang makin pantas jadi tamunya Allah, dia makin besar mendapatkan sambutan dari Allah. Makin bagus kesiapan rohaninya, makin bagus fasilitas yang diberikan Allah. Insya Allah, kita berproses di Madinah ini, mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, waktu untuk mendekatkan diri pada Allah, sampai saatnya besok kita dipanggil umroh. Insya Allah umroh yang terbaik. Amin. Umroh yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Umroh yang dengannya kita akan diangkat derajatnya. Umroh yang dengannya kita akan mendapatkan hidayah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin kita mendekatkan diri pada Allah dengan sesuatu yang diwajibkan, kemudian terus mendekatkan dengan sesuatu yang disunahkan, mendekatkan diri pada Allah dengan sesuatu yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, kemudian terus mendekatkan diri dengan yang sunnah, misalnya sholat ba'diyah dan sholat qabliyah. Hatta uhibbahu, sampai Allah mencintai, sampai mendapatkan cintanya dari Allah. Cinta itu rahmat. Karena sejatinya Bapak Ibu, yang menjadi asbab panjenengan masuk surga itu bukan amal. Kita kalau mengandalkan amal itu nggak cukup membeli surga. Amal yang kita kerjakan, sholat 5 waktu, umrah sekali, kalau dibandingkan nikmat Allah yang begitu besar, rasa 5 waktu sholat kita dengan nikmat penglihatan, nggak sah